Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Kali ini kita mau ngulik pemikiran Michael Saylor nih. Dia kan cukup vokal ya di dunia Bitcoin. Iya, betul. Sumber kita kali ini beberapa kutipan penting dari obrolannya yang panjang itu ya sama Lex Fridman. Bener. Nah, langsung aja nih ke ide dia yang lumayan bikin kaget. Saylor itu ngebayangin peradaban masa depan kalau nilai pemahaman ekonomi kita sekarang mungkin cuma dikasih D-. D-? Jauh banget ya. Padahal kalau untuk urusan teknik, rekayasa gitu, mungkin kita bisa dapat B- lah. Kontras banget. Iya kan? Kenapa ya bisa gitu? Nah, ini dia misi kita di pembahasan sekarang. Kita coba urai kenapa Saylor sekritis itu sama ekonomi konvensional, terus gimana dia ngelihat inflasi, dan kenapa dia pikir Bitcoin itu bisa jadi solusi fundamental. Oke, kita fokus ke ide kuncinya aja ya, biar Anda dapat intinya. Jadi, mulai dari nilai D- tadi deh. Kenapa ekonomi, politik, filsafat itu kok kayaknya mandek gitu menurut dia? Dia nunjukin kontrasnya sama rekayasa. Coba deh pikirin, dari nemuin api, bikin kapal layar, antibiotik, sampai energi nuklir. Itu semua kan ngubah hidup manusia banget. Benar, harapan hidup aja loncat drastis. Dari berapa tadi? 30-an tahun zaman revolusi Amerika, sekarang rata-rata bisa 80 tahun. Itu kan gara-gara sains dan teknik. Nah, sementara itu kalau di ekonomi politik filsafat, rasanya ya gitu-gitu aja. Malah kadang kayak mundur, kata Saylor. Akar masalahnya, menurut dia, ada di model yang dipakai. Katanya para ekonomi itu sering banget pakai model skalar. Maksudnya, satu angka doang buat ngejelasin sesuatu yang rumit banget. Contoh paling gampang ya inflasi itu. Betul, beda banget sama insinyur ya. Mereka kan pakai matematika vektor, dimensi banyak, paham soal sistem umpan balik yang, ya ampun, rumit dan nggak lurus-lurus aja gitu. Coba bayangin, ngerancang sayap pesawat cuma pakai satu angka. Nggak mungkin lah ya. Tapi buat ngukur ekonomi, kita sering disodorin satu angka, CPI, Indeks Harga Konsumen. Dan angka CPI ini, menurut Saylor, bukan cuma terlalu simple, tapi juga problematik. Pertama, itu kan angka buatan ya, banyak asumsinya. Kedua, bisa dimainin. Dimainin gimana tuh maksudnya? Salah satunya lewat hedonic adjustments. Itu tuh kalau ada barang dianggap kualitasnya naik, misalnya laptop baru lebih cepat, kenaikan harganya nggak dihitung penuh sebagai inflasi. Oh, jadi sebagian kenaikan harga itu dianggap ya wajar lah karena dapat barang lebih bagus gitu ya? Iya, jadi angka inflasinya kelihatan lebih adem. Cara lain, ya keranjang belanjaannya diubah-ubah isinya. Tapi ada yang lebih dasar lagi nih masalahnya menurut Saylor. Metrik kayak CPI itu sering banget nggak nganggep atau ngecilin dampak inflasi aset. Nah, ini dia. Harga rumah, saham, obligasi, itu kan naik gila-gilaan kadang. Tapi nggak terlalu kelihatan di angka inflasi bulanan yang diurumin itu. Padahal itu ngaruh banget ke kekayaan orang, kemampuan beli jangka panjang. Nah, mungkin ada pernah ngerasa nih, kok angka inflasi resmi rendah, tapi rasanya biaya hidup makin mahal. Harga rumah makin nggak kekejar. Iya, sering banget dengar keluhan gitu. Perspektif Saylor ini kayaknya mencoba ngasih penjelasan kenapa bisa ada gap antara angka resmi sama realita. Dia bahkan pakai analogi George Washington. Kan presiden pertama Amerika itu meninggal salah satunya karena malpraktek. Dokternya niatnya baik, tapi malah ngeluarin darahnya karena teorinya salah. Wah, analogi tajam juga ya. Ya, kata Saylor itu mirip sama kebijakan moneter sekarang. Niatnya mungkin baik, mau ngenolong ekonomi. Tapi karena model inflasinya dianggap cacat, kebijakannya malah kayak ngeluarin darah pasar bebas, bikin rusak. Dan banyak orang ya nurut aja gitu ya, percaya sama pemerintah, bank sentral, nggak mempertanyakan modelnya benar apa enggak. Nah, dari kritik model sama analogi ngeluarin darah ini, kita bisa masuk lebih dalam nih. Soal pandangan Saylor tentang inflasi yang sebenarnya dan soal cetak uang. Apa sih pendarahan yang dia maksud? Intinya, dia bilang inflasi real itu jauh lebih tinggi dari angka resmi. Apalagi kalau kita masukin kenaikan harga aset. Contohnya gimana? Ya misalnya, CPI resmi diumumin katakanlah 78%. Tapi di waktu yang sama, indeks harga rumah Case-Shiller bisa naik hampir 20% setahun. Jomplang kan? Betul. Nah, Saylor ngitung, kalau lihat data harga rumah jangka panjang di US, inflasi dolar yang sebenarnya itu rata-rata sekitar 6,5% sampai 7% per tahun. Udah hampir 100 tahun polanya gitu. Itu jauh banget dari target bank sentral yang biasanya cuma 2% ya? Jauh. Dan yang menarik, angka 6,5–7% itu ternyata dekat sama rata-rata pertumbuhan jumlah uang beredar M2
dalam jangka panjang. Ya sebelum ada lonjakan gede pasca pandemi sih. Jadi dia lihat ada hubungan langsung ya? Jumlah uang nambah sekian persen, harga aset real ya naik sekian persen juga dalam jangka panjang. Terus, konsekuensinya apa kalau uang dicetak terus-terusan gini? Nah, ini yang menurut Saylor mengerikan. Dia pakai metafora energi lagi, kayak kita nuang cairan terus ke wadah, tapi energinya nggak nambah. Cairannya jadi makin encer, daya belinya turun. Prakteknya gimana tuh? Ya, pemerintah jadi bisa ngebiayain macam-macam. Perang, stimulus, proyek ini itu, tanpa harus naikin pajak secara terang-terangan. Kan itu nggak populer. Oh, jadi kayak pajak diam-diam gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi efeknya, kata Saylor, ada transfer kekayaan. Dari siapa ke siapa? Dari yang megang cash atau aset pendapatan tetap, kayak pekerja atau penabung, ke yang punya aset real atau properti. Karena harga aset ini yang naik terus. Dia bahkan pakai istilah fisika, adiabatic lapse. Kayak suhu gas turun kalau volumenya ngembang. Jadi pasokan uang ngembang, tapi energi atau nilai realnya nggak nambah, akibatnya daya beli per unit uangnya mendingin, kurang nendang gitu. Oke. Jadi setelah kritik keras ke sistem yang ada, barulah dia ngenalin Bitcoin. Tapi penting nih, dia ngelihatnya bukan cuma aset buat spekulasi ya. Banget, dia konsisten bilang Bitcoin itu properti digital, bukan sekuritas, bukan mata uang biasa, tapi properti. Kenapa sih bedanya penting banget buat dia? Karena kalau properti, idealnya itu umum, terbuka buat siapa aja, permissionless, susah disensor, nggak dikontrol satu pihak. Nah, kata dia, karakteristik ini bikin Bitcoin etis buat dipromosiin luas sebagai penyimpan nilai. Beda sama sekuritas, kayak saham atau ya menurut Saylor kebanyakan kripto lain, itu kan biasanya ada timnya, ada perusahaannya. Kalau promotion itu besar-besaran, bisa ada konflik kepentingan, kan ada pihak yang lebih tahu, lebih kontrol. Iya, nggak bisa kan kita nyuruh semua orang jual rumah buat beli saham perusahaan kita, nggak etis. Nah, Bitcoin ini beda katanya. Apa yang bikin beda? Pertama, penciptanya, Satoshi Nakamoto, anonim, terus ngilang. Nggak ada bosnya. Kedua, nggak ada ICO, nggak ada yang diuntungin gede di awal gitu. Ketiga, protokol intinya simple banget, stabil, jarang berubah. Jadi kayak hadiah aja gitu ya. Properti digital buat semua orang. Kayak protokol internet TCP/IP, netral, bukan produk satu perusahaan. Dan karena digital, kepemilikannya kan pakai kunci privat. Itu bisa kita simpen sendiri, bahkan dihafalin. Jadi susah banget buat disita. Beda sama emas di brankas atau rumah, atau lagi duit di bank. Nah, jadi kalau Anda ngikutin debat kripto, bedain antara properti digital murni sama sekuritas digital, ini penting banget. Ini menjelaskan kenapa orang kayak Saylor fanatik banget sama Bitcoin dibanding kripto lain. Tapi kan ada pertanyaan nih. Bitcoin di lapisan dasarnya kan lemot. Biayanya bisa mahal kalau lagi rame. Gimana mau dipakai banyak orang buat transaksi? Nah, ini dia pakai analogi bagus. Bitcoin itu bukan jalan tol tunggal, tapi kayak kota bertingkat. Ada banyak lapis infrastruktur. Oke, coba kita bedah lapisannya. Layer 1, itu blockchain Bitcoin utama. Anggap aja pondasi batu kotanya. Super kuat, super aman. Buat transaksi gede banget atau nyimpen nilai jangka panjang. Ya kayak pondasi, nggak gerak cepat. Mahal kalau buat beli kopi. Terus layer 2, contohnya Lightning Network. Ini kayak bangunan atau jalan arteri di atas pondasi tadi. Protokol yang jalan di atas Bitcoin, pakai Bitcoin sebagai asetnya. Tujuannya, biar transaksi bisa cepet banget, instan, dan murah banget. Cocok buat bayar receh. Dan penting nih, banyak solusi layer 2 itu non-kustodial. Artinya, Bitcoin-nya tetap kita yang pegang. Oke. Lanjut ke layer 3. Layer 3, ini kayak perusahaan atau layanan di dalam bangunan tadi. Contohnya ya, bursa kayak Coinbase atau aplikasi kayak Cash App. Di sini, transaksi antar pengguna bisa instan dan gratis. Tapi biasanya ini kustodial. Kita nitipin aset kita ke mereka demi gampangnya. Di sini juga regulasi dan fitur canggih lebih gampang diterapin. Arsitektur berlapis ini, kata Saylor, kunci skalabilitasnya. Jadi Bitcoin bisa buat macam-macam kebutuhan. Dari nyimpen duit jangka panjang, frekuensi rendah di layer 1, sampai nanti mungkin triliunan transaksi mikro per detik, frekuensi tinggi di layer 2 dan 3. Dan yang penting, ada opsionalitas. Kita harus selalu bisa narik aset kita dari layer 3 yang kustodial, balik ke layer 2 atau layer 1 yang kita pegang sendiri. Biar penyedia layanan nggak semena-mena. Mungkin ini ngingetin Anda sama internet ya. Kan ada lapisan protokol beda-beda juga. Tapi visi Saylor nggak berhenti di situ.
Dia ngelihat Bitcoin lebih jauh lagi sebagai energi digital. Agak abstrak ya, maksudnya apa nih? Gini idenya. Internet sekarang ini, kata Saylor, punya masalah. Nggak ada hukum kekekalan energi atau konsekuensi nyata, gitu. Akibatnya apa? Banyak spam, banyak bot, penipuan, pelecehan. Gampang banget dan murah banget bikin kekacauan online. Iya juga ya, bikin ribuan akun palsu kan gratis. Kirim jutaan email spam juga murah banget. Nah, disinilah Bitcoin yang bisa transaksi mikro super cepat lewat layer 23 berperan. Saylor lihat ini potensi buat nyuntikin konsekuensi ekonomis ke interaksi digital. Contohnya ide Orange Check di Twitter X. Gimana tuh Orange Check? Simpel aja, pengguna bisa sukarela setor dikit Bitcoin, misal setara $10, buat dapet centang oranye. Semacam jaminan gitu. Kalau akunnya nanti terbukti spam atau nyebar bot parah, depositnya bisa disita. Oh, jadi ada insentif buat berlaku baik ya? Dan bikin serangan bot jadi mahal. Betul, harus keluar duit beneran buat tiap akun bot. Kayak pasang meteran buat kelakuan buruk online. Konsep energi digital ini bisa dipakai di mana lagi? Banyak. Misalnya buat melindungi website dari serangan DDoS. Website bisa minta deposit mikro dari IP baru yang mau akses. Kalau IP-nya jahat, depositnya hangus. Bikin serangan jadi mahal kan? Bahkan katanya AI atau mesin bisa punya dana abadi Bitcoin sendiri buat transaksi mandiri di internet. Iya, dia juga pakai analogi hotel didematerialisasi. Properti digital kayak domain atau akun terverifikasi dengan deposit Bitcoin itu bisa ngasilin duit dengan biaya operasional jauh lebih rendah dari hotel fisik. Wah, jadi ini bukan cuma soal uang ya, tapi potensi jadi infrastruktur baru buat internet yang lebih nyata, lebih bertanggung jawab, gara-gara ada konsekuensi ekonomisnya. Pergeseran besar sih ini. Lalu gimana dia ngelihat adopsi Bitcoin ke depan? Harganya gimana? Optimis banget dia. Walaupun ngakuin ini masih awal banget, mungkin baru 1-2% potensi. Polanya dimulai dari institusi, perusahaan publik, kayak perusahaannya sendiri kan, MicroStrategy. Habis itu siapa lagi? Gelombang berikutnya, dia perkirain dana abadi negara, sovereign wealth funds. Terus akhirnya, mungkin pemerintah mulai pakai sebagai aset cadangan negara. Dan katanya gejolak global malah mempercepat ya. Sanksi inflasi tinggi. Justru itu, kata dia, kejadian kayak gitu bikin orang, perusahaan, bahkan negara nyari aset yang 1, keras, susah ditambah, 2, netral, 3, bisa dipegang sendiri, self-custody, di luar jangkauan sistem keuangan biasa. Kalau soal harga gimana prediksinya? Serap, harga per koin bisa sekitar $500.000. Itu baru awal. Baru awal, berikutnya jadi properti digital utama, nyerap nilai dari pasar properti real yang buat simpanan nilai. Itu bisa $100-200 triliun katanya. Harganya bisa ke $5 juta per koin. Wow, ada lagi? Ada lagi, potensi puncaknya kalau Bitcoin mulai gantiin obligasi global dan derivatif mata uang sebagai aset cadangan jangka panjang, itu ratusan triliun dolar nilainya. Harga Bitcoin bisa ke $10 juta per koin atau lebih. Gila sih angkanya. Terus volatilitasnya gimana? Kan naik turunnya parah banget. Dia bilang itu wajar. Aset baru lagi nyari harga, price discovery, narik modal dari mana-mana. Volatilitas itu malah narik perhatian katanya. Nanti juga bakal turun pelan-pelan kalau adopsi makin luas. Terus kalau kripto lain gimana? Yang ribuan itu, Web3. Nah ini dia, tegas bedanya. Kebanyakan kripto lain itu, menurut dia, masuknya sekuritas. Bukan properti murni kayak Bitcoin. Jadi lebih mirip saham teknologi atau investasi visi lah. Kenapa gitu? Iya biasanya ada tim pusatnya, roadmap-nya ganti-ganti, sering ada ICO yang nguntungin orang dalam. Jadinya resikonya tinggi, bisa kalah saing, bisa kena masalah regulasi. Jadi selain Bitcoin sebagai properti digital, ada lagi nggak sih kebutuhan pasar kripto yang dianggap valid? Ada, stablecoin dolar AS, itu jelas dibutuhin katanya. Fungsinya kayak rekening giro digital aja buat transaksi harian yang stabil. Kalau koin meme kayak Doge gitu? Murni spekulasi katanya. Kayak kasino digital aja buat hiburan. Nggak ada fundamental kuat sebagai penyimpan nilai. Oke deh, jadi kita udah kupas lumayan dalam ya pandangan Michael Saylor ini. Dari kritik pedasnya ke ekonomi konvensional, cara dia lihat inflasi aset, sampai visinya soal Bitcoin sebagai properti digital, energi digital yang bisa ngubah internet. Bener. Dan ini ada satu pemikiran penutup dari dia yang lumayan provokatif sih. Dia bilang,
Kalau kita bisa terapin prinsip rekayasa ke ekonomi lewat Bitcoin misalnya, itu bisa mecahin separuh masalah peradaban. Klaimnya kuat banget ya. Iya, kuat banget. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau kita beneran punya lapisan dasar buat transfer nilai digital yang bisa diprogram, netral, tahan sensor, jauh di luar urusan duit aja, sistem sosial apa lagi ya yang bisa kita desain ulang atau tingkatkan? Peluang baru apa yang kebuka? Atau sebaliknya, tantangan baru apa yang malah muncul dari kemampuan baru ini? Pertanyaan besar tuh buat dibawa pulang. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.